Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Prodi 21 MPI 2 Kelompok 2. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai laporan keuangan lembaga pendidikan. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya atas nama Rosida dengan NIM 8623120210029 selaku kameramen. Perkenalkan, nama saya Andi Reski Permana, NIM 86231201907. Saya selaku komite pertama. Perkenalkan, saya atas nama Yunita Juniarti, NIM 8623120210022 selaku pemateri kedua. Perkenalkan, saya atas nama Ramsina dengan NIM 8623120210038 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nur Acifa dengan NIM 86312012039 sebagai pemateri keempat. Pertama, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawwair, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu, laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Yang kedua, landasan hukum penyusunan laporan keuangan pada lembaga pendidikan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan pertama PP Nomor 19 Tahun 2005 dan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua PP Nomor 19 Tahun 2005. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasional non-personalia tahun 2009 untuk SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis post reguler. Yang kesepuluh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Yang ke-11, lampiran ke-8 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 Tahun 2018 tentang standar biaya operasi sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Yang ke-12,
Surat Edaran Mendagri nomor 971 sampai 7790 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan atau pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan pemerintah provinsi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ke-13, Surat Edaran Mendagri nomor 971 sampai 7791 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten atau kota. Ketiga, tujuan penyusunan laporan keuangan. Adapun penyusunan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan atau SAK yaitu: yang pertama, menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya terkait perubahan sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan. Yang kedua, menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya terkait perubahan sumber ekonomi yang timbul dari aktivitas usaha memperoleh laba. Yang ketiga, menyajikan informasi keuangan yang dapat membantu pemakaian informasi memperkirakan aktivitas usaha dalam menghasilkan laba. Yang keempat, menyajikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban serta informasi aktivitas pembelanjaan dan investasi. Yang kelima, menyajikan informasi terkait kinerja dan posisi keuangan perusahaan yang berguna bagi pemakaian informasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, bagian-bagian dari laporan keuangan. Berdasarkan ketentuan dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 yang telah diamandemen pada tahun 2015, komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode; yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode yang berjalan; yang keempat, laporan arus kas selama periode yang berjalan; yang kelima, catatan atas laporan keuangan berisi tentang kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain; yang keenam, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya; yang ketujuh, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika perusahaan mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.